awalnya dia yang udah senang-senang, capek senang-senang terus mulai berpikir, mau ngapain lagi gitu kan. Halo teman-teman, kita dari psikologi kita. Kenalin ya, nama gue Vika. Nama gue Fatin. Gue Abdul. Iya teman-teman, jadi kita di sini mau ngajakin kalian diskusi. Diskusinya tentang apa aja sih Kak kira-kira? Tentang apa ya enaknya? Kalau kita bahas mengenai quarter life crisis. Wah iya tuh quarter life crisis. Apaan sih quarter life crisis? Coba menurut lo apa? Menurut gue nih ya, kita mulai langsung diskusinya nih. Iya sih. Kalau menurut gue sih, quarter life crisis itu tuh bagian dari proses perkembangan sih sebenarnya ya. Tapi Walaupun sekarang itu diimplementasikan itu kayak masa-masa manusia tuh seseorang sedang mengalami kebingungan pas sudah lewat dari dewasa awal. Kalau gue sih begitu menginterpretasikannya. Lalu gimana Kak? kalau menurut gue fase seseorang dari remaja menuju ke dewasa. Jadi kayak banyak pertanyaan dan menurut lo gimana? Mungkin kalau orang dulu bilangnya proses nemuin jati diri kali ya. Ya. Ya kan? Jadi yang tadinya dia nggak punya tujuan lebih, oh ternyata gue harus menentukan tujuan gue nih untuk nyampe sesuatu hal yang gue pengen. Mungkin sebenarnya bukan dulu sih, lebih ke beberapa tahun sebelumnya. Beberapa tahun Karena sebelumnya. quarter life crisis ini kayak istilah yang Baru gitu Kak ya? cukup baru, sekitar mungkin 2 atau 3 tahun belakangan sih. Mungkin kalau dulu kita ya benar, mungkin kita dulu kenalnya proses pencarian jati diri, cuman kalau sekarang orang-orang bahasanya udah quarter life crisis. Iya. Dan sekarang sih yang gue lihat di sosial media juga kayaknya udah mulai banyak gitu loh Kak yang ngejelas tentang apa sih ininya gitu, gimana sih kayak ngelewatinnya. Itu kalau dari yang lo riset nih Kak, dan lo riset juga, itu apa sih yang pernah lo lihat gitu, misalnya kayak di sosmed tentang quarter life? Ya mungkin kayak orang yang tadi dari nggak apa ya, masih suka main-main terus tiba-tiba dia harus nemuin suatu hal yang untuk mencapai pencapaian dirinya aja sih. Lebih kayak oh gua kerja meaningnya apa gitu, lebih ke situ sih mungkin ya. Bisa sih, apa mungkin kayak ini ya, yang misalnya orang baru lulus S1 nih bingung mau ngapain, itu juga termasuk lah Kak? Sebenarnya kalau dibilang termasuk itu bisa jadi salah satu pembahasan, tapi secara umum itu kayak kebingungan dirinya aja mau ngapain. Karena kan kayak mikirnya oh gua SD, SMP, SMA, kuliah, udah tuh. Terus apalagi sih yang mau dikerjain? Nah itu menjadi kenapa namanya krisis? Karena itu menjadi tanda tanya di dalam diri seseorang itu. Oke. Makanya ada krisisnya. Berarti kalau utamanya tuh bingung apa yang terjadi Kak pada bingung itu, kenapa sih dia bisa bingung? Kalau Mungkin karena dia nggak tahu nggak sih. bisa Kaget. jadi Iya, mungkin awalnya dia yang udah senang-senang sampai oh kayaknya udah capek senang-senang terus mulai berpikir, mau ngapain lagi gitu kan. Tapi kenapa orang mandangnya selalu negatif ya Kak Asyik ya? Kayak bingung gue. Kebanyakan ya, walaupun nggak semuanya. Mungkin istilah quarter life crisis itu kan dibentuk dengan istilah pop ya, quarter life crisis Iya. gitu. Itu kan dimaksudnya positif gitu loh, biar kita bisa sadar. Tujuannya positif. Tapi apa yang terjadi nih sehingga outputnya banyak yang nangkepnya kayak negatif? Apa yang terjadi? Bisa jadi karena pembahasannya itu isinya hal-hal yang mungkin bukan negatif ya, tapi lebih ke bikin orang kayak oh iya ya gitu loh. Terus jadinya comparing with others gitu. Kayak misalkan krisis umur 24 misalkan udah lulus kuliah, terus mau ngapain? Yang lain ada yang S2, ada yang kerja, terus gue ngapain? Terus dia bisa
dia bisa apa public speakingnya bagus, gue enggak, gue gini-gini aja. Dia IPK-nya tinggi banget, gue standar-standar aja. Iya sih, gue benar sih bisa bilang gitu sih. Gue juga pernah nemu artikel gitu loh kak, tentang manusia yang berpikir rasional dan irasional. Gue lupa tokohnya siapa ya, dari satu buku kita lupa namanya. Jadi dia tuh mengatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk berpikir irasional, walaupun mempunyai kecenderungan atau kemampuan juga untuk berpikir rasional. Gimana tuh? Ya proses berpikir manusia kan di dasarnya mungkin beda-beda kan, tergantung dia sendiri gimana bisa sampai berpikir rasional kayak gitu kan. Cuman kecenderungan yang lebih umum lagi mungkin orang-orang kalau kayak dulu disebutnya proses pencarian jati diri terkait quarter life crisis ini, nggak terlalu se-happening kayak quarter life crisis, mungkin karena dari salah satunya pakai bahasa Inggris dan juga ada krisisnya yang kontroversi gitu kan, kayaknya lebih lebih mudah diingat dan orang lebih mengundang untuk kepo gitu. Apa sih, searching aja di Google apa tuh quarter life crisis. Berarti kita bisa nih kak ya, kita dulu juga untuk mengubah stigma dari quarter life crisis ini dari yang suatu hal negatif menjadi hal yang positif. Karena sebenarnya itu bukan hal yang harusnya Negatifkan, atau dinegatifkan, karena pada dasarnya kita tuh ketika masuk ke jenjang pertumbuhan yang selanjutnya itu memang pasti ada krisis, ada pertanyaan, ada kayak persepsi apa nih yang harus diselesaikan. Karena setiap fase pertumbuhan tuh punya tugasnya masing-masing kan. Jadi ketika dia misalnya di tahap yang sebelumnya dia belum selesai, itu kan pasti akan jadi tanda tanya, kok udah mau masuk ke fase yang baru, di fase yang sekarang belum selesai nih tugas perkembangannya. Jadi itu akan jadi tanda tanya juga. Gue ngerti sih, mungkin kayak dari anak-anak ke remaja itu kan kayak ada puber. Ini dari remaja ke dewasa, mungkin pubernya bukan puber lagi tapi yang disebut ini dengan quarter life crisis itu kali ya. Karena kan kita Bisa. secara psikologi udah develop pemikiran juga udah berbeda, udah Ya, lebih ya. kritis, udah lebih apa ya? Lu jelas maunya untuk apa? Lebih mature ya, Lebih mature, benar. Ibaratnya jenjang pendidikan, tiap mau kita ganti jenjang pendidikan ada UN-nya gitu loh, ya kan? UN-nya. Oh. Jadi quarter life crisis ini lah UN gitu. Kalau dianalogikan. Kalau kita mengubah sudut pandangnya tuh bisa berarti kayak misalnya kayak kita menganggap quarter life crisis sebagai sebuah tekanan gitu, itu outputnya pasti bakal negatif dong. Iya. Terus kalau UN tadi, kalau analoginya UN, kalau ada yang nggak lulus berarti mungkin dong possible untuk ada yang nggak lulus. Nah itu kita maksudnya gini loh tuh, kita melihat sudut pandangnya diubah. Jadi biasa kan kita mandang UN nih kayak, wah ini gue bakal susah juga nih lulus gini. Tapi kalau kita ubah kayak gini, wah ini kalau gue bisa melewati UN, berarti gue udah lebih pintar dari sebelumnya. Emang ini harus gue lalui, ini yang terbaik buat gue. Kita tuh punya kecenderungan untuk, bukan kecenderungan sih, mungkin secara tidak langsung terbiasa untuk ngebandingin diri kita sama orang lain. Padahal itu nggak bisa disamain. Karena yang bisa adalah membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sudah pernah dilalui. Misalnya nih, anak kecil umur 7 tahun, dulu dia mana bisa jalan, baca, terus di umur 7 tahun dia udah bisa baca. Itu kan jelas gitu, comparingnya setara. Coba kalau misalkan ada si anak A sama si anak B dibandingin, nggak bisa. Tapi hal tersebut juga ada minusnya kan? Karena dalam beberapa kasus ya yang gue lihat juga, itu orang membandingkan dirinya sekarang dengan diri masa lalu, itu jatuh jadi merasa bersalah buat di masa sekarang. Nah itu karena ada persepsi yang itu. Iya, jadi kayak, iya gue gini soalnya dulu gue gini. Dia merasa bersalah akan masa lalunya sehingga dia sekarang seperti itu. Dan itu mempengaruhi proses berpikirnya. Nih, apa ya? Memang
pengalaman masa lalu kita mempengaruhi kita sekarang gitu loh. Tapi kita sekarang tuh lebih berdaulat deh untuk hidup kita ke depannya daripada kita di masa lalu. Karena masa lalu udah lewat. Ya emang, karena apa ya? Mungkin bahasa yang lebih ininya taubat kali ya, taubatan gitu. Hijrah kan lagi hype. Iya benar sih, hijrah kan pindah yang menjadi lebih baik gitu maksudnya. Taubat pun juga ada psikologinya dulu taubat itu. Betul. Aku pernah baca di satu buku namanya itu Psikologi Taubat. Kalau nggak salah tulisannya Dr. Andes Bubakar Raja, psikolog. Itu konsep petaubatan itu adalah kita menyadari yang kita lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali tanpa merasa bersalah lagi. Berarti halnya adalah tidak merasa bersalah. Iya. Yes. Karena Palu nggak sih rasa bersalah kan sama masa lalu sebenarnya? Kalau udah berdamai sih nggak perlu lagi ada perasaan bersalah ya. Iya. Kalau Iya. Kalau udah berdamai ya udah gitu cukup. ya iya juga sih. Iya kan. Kalau udah berdamai ngapain ya? Oke nih, kayaknya sih kita bakal banyak bahas lagi tentang semua hal dari sudut pandang psikologi ya Iya, kedepannya. gue juga mau nanya tuh, ada beberapa hal tuh kayak krisis tadi katanya apa ya, hal istilah dari tanda kutip Ya, negatif ya. gitu, tanda kutip ya. Yaitu kenapa sih orang lebih jadi populer ketika Nah, ditambahin istilah negatif gitu. Ya. Dan dulu ada ya mungkin sama juga atau beda, tapi nggak laku. Tapi yang quarter life crisis ini jadi lebih orang apa sih Ya, gitu. karena ada krisisnya itu ya. Oh, sama ini sih menurut gue sama sekarang kan zaman tuh semua udah sosmed. Jadi orang tuh share informasi tuh lebih gampang. Dan ketika ada satu orang yang wah ini kayak bahasannya bagus deh, terus dibaca sama orang, wah ini bahasannya bagus deh. Jadi kayak itu direpetisi terus, diulang-ulang terus. Iya, benar. Pokoknya next kita bakal bahas lagi itu semua. Yes. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tunggu kemungkinan minggu depan kita akan upload lagi. Now, Here to be the best. Yes, Now now to to be be happy. Thank you, dadah. Dan